Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi bersama saya, Kiswa di channel YouTube Cakrawala Biologi. By the way, kali ini kita akan membahas tentang lokasi laboratorium dan juga perabot-perabot yang ada di dalam laboratorium. Kira-kira ada apa aja ya perabot dalam laboratorium ini dan juga bagaimana idealnya pemilihan lokasi untuk laboratorium. Simak penjelasannya dengan cara menonton video ini sampai dengan selesai dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan tekan tombol merahnya untuk mendapatkan notifikasi seputar biologi dan pendidikan di YouTube channel ini ya. Selanjutnya untuk lokasi laboratorium. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam membangun lokasi ataupun tempat laboratorium. Yang pertama yaitu lokasi yang relatif dekat dengan ruangan-ruangan lainnya. Idealnya atau standarnya ya untuk lokasi laboratorium itu berada di tengah-tengah ruangan kelas dan laboratorium lainnya. Hal tersebut bertujuan untuk memudahkan siswa dalam moving class atau pindah kelas ketika melakukan praktikum. Selain itu, ada saatnya di mana alat dan bahan praktikum yang ada di laboratorium biasanya dipindahkan dari satu laboratorium ke laboratorium lainnya. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko dalam pemindahan dan alat bahan laboratorium itu. Oleh karena itu, untuk membuat lokasi laboratorium, baiknya letaknya itu relatif dekat dengan ruangan lainnya seperti ruangan kelas maupun ruangan laboratorium. Selanjutnya untuk hal-hal yang perlu diperhatikan dalam lokasi laboratorium yaitu letak berkaitan dengan cahaya matahari, di mana laboratorium biologi itu sebaiknya berada di tempat yang mendapat cahaya matahari yang cukup, tidak teduh ya. Cahaya matahari itu sendiri untuk laboratorium biologi sangat diperlukan, yaitu berfungsi untuk menerangi ruang kelas itu sendiri. Kemudian ada beberapa pengamatan praktikum yang membutuhkan cahaya matahari. Selain itu, cahaya matahari juga dibutuhkan untuk membantu penerangan pada mikroskop cahaya. Itulah hal-hal yang perlu diperhatikan ketika menentukan lokasi untuk laboratorium. Inilah contoh dana lokasi untuk pembuatan laboratorium, di mana lokasi laboratorium itu dekat sekali dengan ruang-ruang kelas. Hal itu bertujuan agar siswa bisa dengan mudah menjangkau ataupun bergerak dari laboratorium ke ruang kelas. Ataupun sebaliknya ya, dari ruang kelas ke laboratorium. Pembahasan selanjutnya tentang perabot-perabot yang ada di laboratorium. Oke, untuk perabot ini di laboratorium merupakan alat-alat seperti meja, kursi, lemari, rak penyimpanan alat maupun bahan yang biasa digunakan untuk melengkapi suatu ruangan agar dapat berfungsi. Jadi, untuk perabot di laboratorium ini bukan seperti misalnya gelas ukur gitu ya, bukan, tapi lebih ke wadah untuk agar ruangan ini tetap berfungsi. Kita bahas satu-satu ya, yang termasuk ke dalam perabot laboratorium. Yang pertama ada meja kerja siswa, di mana meja kerja siswa itu merupakan tempat siswa melakukan kegiatan ataupun percobaan praktikum. Nah, untuk ukuran meja itu tergantung dari masing-masing disiplin ilmu pengetahuan. Artinya antara meja praktikum atau meja kerja siswa mata bidang studi biologi, fisika maupun kimia itu berbeda-beda karena memang ada masing-masing kriteria ukuran meja berdasarkan disiplin ilmu pengetahuan. Nah, menurut Pudak yang saya temukan bahwa
Ukuran untuk tinggi meja kerja siswa untuk laboratorium biologi itu sekitar 70-75 cm, sedangkan untuk lebarnya antara 60-80 cm. Kemudian, untuk di meja kerja juga seharusnya ditambahkan rak-rak yang ada di bawah meja. Hal itu bertujuan untuk menempatkan buku-buku atau alat-alat tulis yang diperlukan siswa pada waktu melakukan percobaan di laboratorium. Yang perlu diingat juga bahwa untuk laboratorium konvensional yang mayoritas mejanya itu tidak dipindah-pindahkan, maka bisa panjangnya itu lebih dari 3 meter. Sedangkan untuk pandangan laboratorium non-konvensional atau modern, karena mejanya itu multifungsi ya, artinya harus dipindah-pindahkan dari satu tempat ke tempat lain, maka diusahakan untuk lebar mejanya itu jangan terlalu lebar, karena hal itu berfungsi agar siswa itu mudah untuk memindahkan meja dari satu tempat ke tempat lainnya. Selanjutnya perlu diingat juga bahwa bahan meja untuk kerja siswa di laboratorium biologi itu meja yang tahan terhadap bahan-bahan kimia yang berkorosi. Perabot di laboratorium selanjutnya setelah meja kerja siswa yaitu yang kedua adalah tempat duduk siswa, di mana pada umumnya siswa yang melakukan kegiatan ilmiah atau percobaan di laboratorium biologi itu biasanya siswa yang banyak bergerak aktif gitu ya, pindah ke satu tempat ke tempat lain. Nah, oleh karena itu dibutuhkan kursi yang tidak berlengan seperti pada kursi di rumah gitu ya. Kemudian hal tersebut tidak cocok untuk digunakan dalam ruangan laboratorium. Kemudian yang cocok seperti apa? Nah, kalian bisa lihat ya di slide ini bahwa tempat duduk siswa yang cocok di laboratorium biologi yaitu tempat duduk berbentuk lingkaran atau bulat atau segi empat berkaki empat. Nah, kemudian untuk tinggi tempat duduknya itu disesuaikan dengan tinggi mejanya. Inilah kriteria untuk tempat duduk siswa di laboratorium biologi. Perabot laboratorium selanjutnya ada meja demonstrasi, di mana meja ini berfungsi ketika guru atau siswa melakukan unjuk kerja di depan kelas. Meja ini berukuran panjang antara 200-300 cm, lebarnya 80-90 cm, sedangkan tingginya sekitar 90 cm. Nah, meja ini juga dilengkapi dengan lemari penyimpanan yang ada di bawah dari meja yang letaknya ada di ujung antara ujung, dan juga dilengkapi stasiun layanan. Di mana stasiun layanan ini adalah satu tempat untuk memasok berupa air, kemudian listrik, dan gas. Yang kita ketahui bahwa untuk laboratorium biologi itu sangat membutuhkan banyak pasokan air, karena untuk percobaan atau praktikum biologi itu sendiri membutuhkan banyak air. Kemudian di stasiun layanan juga yang telah saya sebutkan tadi adanya stop kontak listrik ya. Nah, buat apa sih listrik ini? Ternyata di laboratorium biologi beberapa atau ada jenis mikroskop yang menggunakan sumber energinya itu dari listrik. Oleh karena itu dibutuhkan stop kontak listrik. Kemudian ada beberapa praktikum juga yang menggunakan cahaya matahari. Stasiun layanan terakhir yaitu menyediakan sumber gas. Nah, sumber gas ini untuk apa sih? Biasanya sumber gas ini dilakukan untuk pembakaran gitu ya. Nah, biologi juga perlu untuk mendapatkan sumber gas. Perabot laboratorium selanjutnya ada lemari untuk menyimpan alat-alat dan bahan laboratorium di biologi.
Hal yang perlu diperhatikan ketika membuat atau membeli lemari penyimpanan alat dan bahan, yaitu rak-rak yang ada di dalam lemarinya, agar bisa diubah-ubah sesuai dengan ukuran tinggi alat yang akan ditempatkan. Dimana kita tahu bahwa alat-alat laboratorium di biologi itu ukurannya tidak semuanya sama gitu ya. Ada yang kecil, ada yang besar. Oleh karena itu dibutuhkan suatu lemari yang dimana rak di dalamnya itu bisa diubah-ubah. Kemudian untuk ukuran lemarinya menurut saya disesuaikan dengan ruang laboratorium. Kenapa? Karena untuk ukuran lemari ini jangan terlalu besar. Karena ketika dipindahkan tempat mudah untuk dipindahkan. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa ya untuk like, komen, subscribe, dan tekan tombol merahnya untuk mendapatkan notifikasi seputar biologi dan pendidikan di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk menonton juga video-video selanjutnya ya. Salam lestari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.